Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir semester atau PAS, atau juga ulangan akhir semester atau ulangan akhir semester PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7 semester 1 edisi pertama yang biasanya akan dilaksanakan pada bulan Desember awal. Pada kali ini soal disertai dengan kunci jawaban. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Sidang resmi BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI ke-1 dilaksanakan pada tanggal A. 10 Juli sampai 17 Juli 1945, B. 10 Juli sampai 16 Juli 1945, C. 28 Mei sampai 1 Juni 1945, D. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah D. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soal nomor 2. Pada sidang BPUPKI kedua, para tokoh pendiri bangsa menghasilkan sebuah dokumen, yaitu rumusan A. Dasar Negara, B. Undang-Undang Negara, C. Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara, D. Kemerdekaan dan Proklamasi. Jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Soal nomor 3. Pada saat penjajahan Jepang, demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Jepang melakukan segala cara untuk mendapatkannya, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Pengambil alihan kekayaan, pengambilan sumber daya alam yang bukan haknya, dan memaksa rakyat kerja paksa yang dinamakan Romusa. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sikap dan nilai Pancasila, yakni nilai A. Kebersamaan, B. Demokrasi, C. Nasionalisme, D. Keadilan. Jawaban yang benar adalah D. Keadilan. Soal nomor 4. Selama menjalankan kegiatannya, BPUPKI memiliki tugas yaitu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Tugas pokok dari BPUPKI yaitu menyusun rumusan A. Regulasi pemerintah, B. Dasar negara, C. Undang-undang, D. Teks proklamasi. Jawaban yang benar adalah B. Dasar negara. Soal nomor 5. Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang yang anggota perwakilan dari Jepang. Susunan kepengurusan BPUPKI terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Ketua dari BPUPKI pada waktu itu ialah A. Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat, B. Insinyur Soekarno, C. Ki Bagus Hadikusumo, D. Sutarjo Karto Hadikusumo. Jawaban yang benar adalah
A. Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Soal nomor 6. Perjuangan para pendiri bangsa sangatlah gigih dan keras. Salah satunya adalah tokoh perumus dasar negara pada kegiatan sidang BPUPKI ke-1, yaitu A. Muhammad Yamin, B. Ahmad Subarjo, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Ki Bagus Hadikusumo. Jawaban yang benar adalah A. Muhammad Yamin. Soal nomor 7. Setelah tugas BPUPKI selesai, kemudian Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI atau juga disebut Dokuritsu Shunbi Inkai yang dibentuk pada tanggal A. 5 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 8 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah C. 7 Agustus 1945. Soal nomor 8. Anggota PPKI seluruhnya adalah perwakilan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Sebelum ditambah 6 orang, susunan organisasi anggota PPKI terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota yang berjumlah A. 20, B. 25, C. 52, D. 60. Jawaban yang benar adalah B. 25. Soal nomor 9. Alasan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda tersebut adalah A. Pemerintah Jepang telah memberikan kebebasan terhadap bangsa Indonesia. B. Pemuda mencurigai Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bekerjasama dengan Jepang. C. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bekerjasama dengan Laksamana Muda Maeda. D. Agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Jawaban yang benar adalah D. Agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Soal nomor 10. Perhatikan data di samping. 1. 17 Agustus 1945, 2. 18 Agustus 1945, 3. 19 Agustus 1945, 4. 20 Agustus 1945, 5. 21 Agustus 1945, 6. 22 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan di samping, tahapan persidangan PPKI ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 4, 5, D. 2, 3, 6. Jawaban yang benar adalah D. 2, 3, 6. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di samping ini. 1. Membentuk komite nasional. 2. Memperbaiki isi dasar negara. 3. Memilih presiden dan wakil presiden.
4. Menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Memperbaiki isi Undang-Undang Dasar Negara. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan pada nomor A 123, B 134, C 235, D 345. Jawaban yang benar adalah B 134. Soal nomor 12. Menurut sifatnya, nasionalisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Pengertian nasionalisme dalam arti luas adalah A. Sikap cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi. B. Perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi. C. Perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi yang tercermin pada sikap dan tindakan. D. Perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi dengan tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Jawaban yang benar adalah D. Perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi dengan tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Soal nomor 13. Dalam proses persiapan kemerdekaan, para pendiri negara telah banyak menunjukkan sikap pro patria dan primus patrialis. Pro patria dan primus patrialis memiliki arti A. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Memiliki jiwa non-kesatria dan kebesaran jiwa. C. Mencintai dan mendahulukan kepentingan kelompok sendiri. D. Bertoleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, dan antar golongan. Jawaban yang benar adalah A. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Soal nomor 14. Pilihan jawaban di bawah ini yang merupakan faktor subjektif pembentuk nasionalisme adalah A. Kesamaan bahasa, B. Kesamaan nasib, C. Kesamaan warna kulit, D. Kesamaan adat istiadat dan budaya. Jawaban yang benar adalah B. Kesamaan nasib. Soal nomor 15. Menurut sifatnya, nasionalisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Pengertian nasionalisme banyak sikap yang dapat diteladani dari para pendiri negara dalam menyusun rumusan dasar negara maupun rumusan hukum dasar negara, di mana salah satunya adalah berjiwa kesatria. Yang dimaksud dengan jiwa kesatria adalah A. Bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. B. Melaksanakan fungsi peran kita untuk mencapai kemenangan. C. Kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. D. Berperilaku secara sungguh-sungguh untuk sebuah kemenangan. Jawaban yang benar adalah C. Kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Soal nomor 16. Perhatikan data di samping. 1. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 2. Pantang menyerah demi kepentingan suatu kelompok. 3. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 4. Ulet dalam mempertahankan kepentingan kelompok sendiri. Berdasarkan pernyataan di samping, nilai semangat juang 45 ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C.
C. 145, D. 236. Jawaban yang benar adalah C. 145. Soal nomor 17. Dalam mempertahankan NKRI yang kita cintai, maka dalam setiap diri warga negara harus memiliki komitmen. Komitmen memiliki arti A. Sebuah janji pada diri kita sendiri, B. Janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan, C. Sebuah janji diri kita sendiri pada orang lain, D. Janji pada diri kita sendiri yang hanya tersimpan dalam hati. Jawaban yang benar adalah B. Janji pada diri kita sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan. Soal nomor 18. Perhatikan data di samping. 1. Selalu bersemangat dalam berjuang. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Keinginan untuk selalu menunjukkan adanya eksistensi kelompok sendiri. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita kelompok. Berdasarkan pernyataan di samping yang menunjukkan ciri-ciri komitmen pribadi pada pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 19. Para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri bangsa yaitu kecuali A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa negara. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Memiliki jiwa semangat Calvinisme. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki jiwa semangat Calvinisme. Soal nomor 20. Generasi muda sekarang harus memiliki patriotisme tinggi dalam menghadapi masalah global, seperti para pendiri bangsa. Patriotisme berasal dari kata patria yang memiliki arti A. Tanah air, B. Cinta negara, C. Semangat juang, D. Pengorbanan. Jawaban yang benar adalah A. Tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar sobat YouTube semua di seluruh tanah air Indonesia. Salam Lentera Belajar.